Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Cahyani Tias yang akan menjadi tutor dalam asistensi UAS Matematika Ekonomi. Soal nomor 1, selesaikan integral berikut. Untuk yang A, integral 3x kuadrat min x dx. Jadi konstantanya kita keluarkan, lalu integralnya kita kalikan dengan dx satu persatu. Jadinya menjadi 3 integral x kuadrat dx min integral x dx. Nah, di sini integralnya kita 1 per 3 1 per 2 plus 1 x 2 plus 1 ditambah 1 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 plus c, hingga akan mendapatkan jawaban x pangkat 3 plus setengah x kuadrat plus c anggota dari bilangan real. Untuk jawaban yang B, integral setengah x plus 4x pangkat 3 dx, kita kalikan satu persatu dengan dx menjadi integral setengah x dx plus integral 4x pangkat 3 dx. Jika mempunyai konstanta, maka konstantanya kita keluarkan, yaitu setengah dikali 1 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 plus 4 1 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 plus c, hingga akan mendapatkan jawaban 1/4 x kuadrat plus x pangkat 4 plus c bagian dari anggota bilangan real. Untuk yang C, integral 21 3x kuadrat min x dx, integral 21 3x kuadrat dx min integral 21 x dx. Konstanta kita keluarkan 3 integral 21 x kuadrat dx min integral 21 x dx. Kita kalikan 3 kali 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 min 1 per 1 plus 1 x 1 plus 1, hingga akan mendapatkan x pangkat 3 min setengah x kuadrat. Nah, di sini kita kalikan dengan bilangan-bilangan berikut menjadi 2-nya menggantikan x, 2 pangkat 3, 1 pangkat 3 min setengah x nya kita ganti 2 kuadrat min setengah x nya kita ganti 1 kuadrat, hingga mendapatkan 7 min 3 per 2 11 per 2 yaitu 5,5. Untuk yang D, integral 21 setengah x plus 4x pangkat 3 dx, kita kalikan satu per satu, integral 21 setengah x dx plus integral 21 4x pangkat 3 dx. Konstanta kita keluarkan setengah plus 1 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 plus 4 1 per 3 plus 1 x 3 plus 1. Integralnya kita gantikan dengan angka berikut ini, 1/4 x pangkat 2 plus 4/4 x pangkat 4. 4/4 itu sama dengan 1, jadi tidak usah ditulis, menjadi 1/4 x pangkat 2 plus x pangkat 4. Kita kalikan dengan angka berikut menjadi 1/4, 2 menggantikan x di sini menjadi 2 kuadrat, min 1/4, 1 menggantikan x menjadi 1 kuadrat, plus yang akan menggantikan x di sini ada 2 dan angka 1, sehingga 2 pangkat 4 min 1 pangkat 4 akan mendapatkan 0,75 plus 15, yaitu 15,75. Untuk soal nomor 2, D hi sama dengan 20 min 1 per 2P. Untuk yang bernim genap menggunakan hi E5 dan yang nim ganjil menggunakan hi E10. Maka carilah CS dengan rumus integral hi E0 fx dhi f hi dhi min hi E PE. Nah, di sini kita cari dulu P, yaitu dari soal kita mendapatkan hi min 20, hi sama dengan 20 min setengah P. Kita tukar posisinya, kita taruh di sini setengah P-nya, sehingga akan mendapatkan 20 min hi. P 20 kali 2, hi-nya kita kali 2 menjadi 40 min 2 hi. Nah, kalau untuk yang bernim genap kita menggunakan hi E5. Hi E akan menggantikan di sini, sehingga nanti
ini juga hi e kita gantikan menjadi integral 50 hi dhi-nya kita mendapatkan 40 min 2 hi, kita masukkan dhi min hi e kita pakai 5 kali pe kita 30, sehingga akan mendapatkan integral 50 40 dhi min integral 50 2 hi dhi min 5 kali 30 150. Lalu konstantanya kita keluarkan bersama hi-nya menjadi 40 hi min 2 integral 50 hi dhi min 150. Kita tulis kembali, dan di sini kita mempunyai, karena ini 1 pangkatnya, sehingga nanti di sini 2 1 per 1 plus 1 langsung ditulis 1 per 2 hi kuadrat min 150. 40 hi min di sini 2 kali 2 1 tidak usah ditulis menjadi hi kuadrat min 150. Nah, di sini hi kita gantikan dengan 5 dan 0. 40 kali 5 min 40 kali 0 min di sini kita juga gantikan dengan 50 menjadi 5 kuadrat min 0 kuadrat, lalu 150 kita tulis kembali, sehingga 200 min 0 25 min 0 dan 150 jika dikurangkan akan mendapatkan 200 min 25 min 150 yaitu 25. Nah, customer surplusnya untuk yang bernim genap dengan hi e5 adalah 25. Nah, untuk yang bernim ganjil dengan hi e10 di sini kita masih menggunakan p yang sama, namun hi-nya hi-nya yang berbeda. Integral 10 0 40 min 2 hi dhi min 10 kali 20. Nah, di sini integral 10 0 kita kalikan 1 per 1 40 dhi min integral 10 0 2 hi dhi min 10 kali 20 yaitu 200. Lalu konstantanya kita keluarkan 40 hi min 2 hi dhi min 200. 40 hi min 2, dan di sini juga hi-nya berpangkat 1 sehingga 2 kali setengah hi kuadrat min 200. Kita tulis kembali, di sini 2 kali 2 adalah 1, langsung saja ditulis x kuadrat min 200. Sehingga jika kita gantikan hi-nya menjadi 10 dan 0, maka akan mendapatkan 40 kali 10 min 40 kali 0 min di sini 10 kuadrat min 0 kuadrat min 200. Maka 400 min 0, di sini 100 min 0 dan 200 ditulis kembali, sehingga akan mendapatkan 400 min 100 min 200 dan hasil akhirnya 100. Nah, 100 ini merupakan customer surplus dari hi e10. Untuk soal yang nomor 3, D hi 100 min setengah P, untuk TC-nya hi kuadrat plus 110 hi plus 50, T-nya 30. Nah, ditanyakan laba atau rugi maksimal sebelum pajak, MR sama dengan MC sebelum pajak, laba atau rugi maksimal setelah pajak, MR sama dengan MC setelah pajak. Kita di sini menyederhanakan dulu operasinya agar gampang dikerjakan, sehingga hi sama dengan 100 min setengah P, P-nya kita keluarkan menjadi setengah P sama dengan 100 min hi. Nah, agar P-nya ini tidak mempunyai konstanta, sehingga dari sisi yang 100 min hi ini kita kalikan dengan penyebutnya P, jadinya 100 kali 2 min hi kali 2, P sama dengan 200 min 2 hi. Untuk pertanyaan yang A, laba maksimal sebelum pajak. Nah, TR sendiri itu memiliki rumus P kali hi. P-nya kita memiliki 200 min 2 hi, kita masukkan, lalu kita kalikan hi ditulis kembali, lalu dikalikan 1 per 1 menjadi 200 hi min 2 hi kuadrat. Nah, untuk P-nya sendiri memiliki rumus TR min TC. TR-nya kita mendapatkan 200 hi min 2 hi kuadrat, kita masukkan, lalu TC-nya dari soal tadi yaitu hi kuadrat plus 110 hi plus 50. Sehingga jika kita buka kurungnya ini menjadi 200 hi min 2 hi kuadrat min hi kuadrat. Nah, di sini min dikalikan plus menjadi min 110 hi, di sini juga, sehingga menjadi min 50. Lalu kita urutkan dari hi kuadrat menjadi min 3 hi kuadrat plus 90 hi min 50.
sehingga di sini kita mendapatkan pi aksennya min 6 Q plus 90. Untuk memudahkan pengerjaan kita bagi menjadi kita bagi dengan angka 3 sehingga mendapatkan min 2 Q plus 30. Lalu kita akan mendapatkan pi nya min 2. Nah, di sini ada dua syarat untuk memenuhi syarat yang pertama, yaitu pi aksennya sama dengan 0. Min 2 Q plus 30 sama dengan 0, min 2 Q sama dengan min 30, Q sama dengan 15. Itu syarat kedua, yaitu kurang dari 0. Tadi kita mendapatkan nilainya tuh min 2. Nah, min 2 itu sendiri itu sebenarnya udah kurang dari 0, sehingga dari kedua syarat ini semuanya memenuhi. Lalu kita substitusikan ke dalam nilai Q 15 ke pi. Nah, pi nya tadi kita mendapatkan min 3 Q kuadrat plus 90 Q min 50, sehingga min 3 dikali 15 kuadrat plus 90 kali 15 min 50, mendapatkan min 675 plus 1350 min 50, dan hasil akhirnya 625. Jadi pi maksimal sebelum pajak yaitu 625. Untuk membuktikan MR sama dengan MC sebelum pajak. Nah, MR sendiri itu rumusnya sama dengan TR aksen. Nah, tadi kita mendapatkan 200 min 4Q. Nah, kalau MC sendiri rumusnya itu TC aksen, sehingga 2Q plus 110. Lalu kita mulai masuk MR sama dengan MC. MR 200 min 4Q, MC 2Q plus 110. Lalu Q-nya kita gantikan dengan angka 15. 200 min 4 kali 15, 2 kali 15 plus 110. Mendapatkan 200 min 60 sama dengan 30 plus 110. Di ruas kiri kita mendapatkan 140, di ruas kanan kita mendapatkan 140, yang mana kedua angka tersebut adalah sama, maka terbukti bahwa MR sama dengan MC sebelum pajak. Untuk C, laba maksimal setelah pajak. Kita cari TR lagi. TR itu P kali Q. P-nya 200 min 2Q kali Q. Lalu kita kalikan satu persatu menjadi 200Q min 2Q kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan TC juga, namun kita pakainya TC1 untuk membedakan. Nah, TC1 itu rumusnya TC plus T kecil Q, yaitu Q kuadrat plus 110Q plus 50 plus 30Q. Lalu kita sederhanakan kembali menjadi Q kuadrat plus 110Q ditambah 30Q, 140Q plus 50. Lalu untuk pi satunya TR min TC1. TR-nya kita punya 200Q min 2Q kuadrat, lalu TC1-nya Q kuadrat plus 140Q plus 50. Sehingga jika kita buka kurungnya menjadi 200Q min 2Q kuadrat, lalu min Q kuadrat min 140Q min 50. Lalu kita min 2Q kuadrat dikurangkan dengan Q2 Q kuadrat menjadi min 3 Q kuadrat plus 60Q min 50. Kita mencari pi aksen, yaitu kita turunkan dari pi 1 ini. 2 dikalikan 3 menjadi min 6 Q, karena di sini pangkatnya 2, jika diturunkan maka pangkatnya dikurangkan 1 menjadi pangkat 1 plus 60. Nah, untuk memudahkan perhitungan kita bagi dengan 3 sehingga mendapatkan min 2Q plus 20. Lalu kita turunkan lagi dari turunannya sebelumnya, maka kita hanya akan mendapatkan min 2. Lalu ada syarat lagi, dan kedua syaratnya harus memenuhi semua. Untuk syarat yang pertama pi aksen sama dengan 0, min 2Q plus 20 sama dengan 0, min 2Q sama dengan min 20, Q sama dengan 10. Untuk syarat yang kedua yaitu pi turunan kedua kurang dari 0. Nah, tadi kita mendapatkan angka min 2 juga, dan min 2 itu memenuhi ya karena kurang dari 0. Untuk langkah yang ketiga, substitusikan nilai Q 10 ke dalam pi-nya. Kita mendapatkan pi segini, lalu kita masukkan dengan
10 menjadi min 3 10 kuadrat, min 3 kali 10 kuadrat plus 60 kali 10 min 50. Kita mendapatkan min 300 plus 600 min 50 dengan jawaban akhir 250. Jadi Pi maksimal setelah pajak yaitu 250. Lalu buktikan MR sama dengan MC setelah pajak. Karena tadi yang sebelum pajak sudah terbukti, maka kita di sini juga akan membuktikan setelah pajak juga harus terbukti. MR itu rumusnya TR aksen 200 min 4hi, MC1 sama dengan TC1 aksen 2hi plus 140. Lalu kita buktikan dengan ruas kanan dan ruas kiri, 200 min 4hi sama dengan 2hi plus 140. Hi-nya kita gantikan dengan angka 10 menjadi 200 min 4 kali 10 sama dengan 2 kali 10 plus 140. 200 min 40 sama dengan 20 plus 140. Maka di ruas kiri akan mendapatkan 160, ruas kanan 160. Nah, dari sini angkanya sama, maka terbukti bahwa MR sama dengan MC setelah pajak pula. Soal nomor 4, ada matriks. Untuk yang NIM genap sebelah kiri, untuk yang NIM ganjil sebelah kanan. Di sini angka-angka X, Y, Z-nya itu konstantanya sama semua, cuma yang membedakan di sini hasilnya. Di sini positif, di sini negatif. Jadi nanti kita akan membahas keduanya. Yang pertama untuk yang NIM genap dahulu dengan langkah metode inverse. Kita tulis kembali. Nah, kita mendapatkan A dari konstanta masing-masing ini min 2, 3, 1. 1, 2, min 1, 2, min 2, 2. Kita tulis di sini. Lalu kita mendapatkan X besarnya itu X, Y, dan Z kan. Terus kita C-nya itu di jawaban di sininya itu 3, min 2, dan 0. Lalu dari metode inverse itu kita mencari determinan matriks. Determinan matriks begini menulisnya, A-nya ditaruh sini terus dikasih garis-garis seperti ini. Nah, karena determinan jadi kita taruh dua suku awal ini di belakang. Jadi kita tulis kembali. Jadi min 2, 1, 2, 3, 2, min 2 itu di sini di belakang garis. Nah, gimana cara menghitungnya? Menghitungnya yaitu miring ke kanan itu ditambah 1, 2, 3 dan miring ke kiri itu dikurang. Kita coba di sini miring ke kanannya mulai dari min 2 dikali 2 kali 2, min 2 kali 2 kali 2 ditambah 3 min 1 2 ditambah 1 1 min 2 dikurangin 1 dikali 2 dikali 2 dikurangin lagi min 2 min 1 min 2 dikurangi lagi dengan 3 1 2 akan mendapatkan jawaban min 22. Untuk yang kedua mencari adjoint matriks. Nah, A-nya kita mendapatkan min 2 1 2 3 2 min 2 1 min 1 2. Adjointnya itu kita ambil seperti ini, M11 M12 sampai M33. Nah, M11 kita mendapatkan 2 min 1 min 22. Kita kalikan silang seperti determinan tadi, 2 kali 2 di min 1 kali min 2 kita mendapatkan 2, 1 kali 2 min 1 di min 1 kali 2 mendapatkan 4, begitu seterusnya sampai M33 sehingga kita mendapatkan M11 itu 2, M12 4, M13 min 6, M21 8, M22 min 6, M23 min 2, M31 min 5, M32 2, M33 min 7. Lalu di sini kita kalikan dengan min 1 dipangkatkan. Nah, pangkatnya ini kita mendapatkan dari ini. 1 ditambah 1 2, 1 tambah 2 3, 1 tambah 3 pangkatnya 4, 2 tambah 1 pangkatnya 3, begitu seterusnya. Kita kalikan dengan hasil dari M ini tadi, 2 4 min 6 8 min 6. Sehingga untuk yang A11 itu min 1 dikalikan dipangkatkan 1 plus 1 yaitu 2 dikali 2 jawabannya tadi sehingga mendapatkan jawaban 2. Untuk yang A12 min 1 dipangkatkan 1 plus 2 yaitu 3 dikalikan dengan hasilnya tadi 4 sehingga mendapatkan jawaban min 3, begitu seterusnya sampai A33. Di sini kita mendapatkan jawaban 2 min 4 min 6 min 8 min 6 2 min 5 min 2 min 7. Nah, dari jawaban ini kita masukkan ke dalam huruf A yaitu 2 min 4 min 6 sesuai dengan posisinya di sini.
11, 12, 21, 22, 31, 32 dan berikutnya. Sehingga di sini mendapatkan min 8, min 6, 2, min 5, min 2, min 7. Kita cari adjoin A. Dari adjoin itu kan dibalik ya. Dari baris menjadi kolom, dari kolom menjadi baris. Sehingga akan mendapatkan 2, min 8, min 5, min 4, min 6, min 2, min 6, 2, min 7. Nah, di sini kita mulai kalikan dengan X-nya tadi dan C. Kita sama dengankan dengan C. Kita mendapatkan min 2, 1, 2, 3, 2, min 2, 1, min 1, 2 dikalikan dengan X, Y, Z dengan sama dengan C, 3, min 1, 2, min 2, 0. Kita pindah ruas. Di ruas kiri kita meletakkan X, Y, Z, sehingga di ruas kanan kita meletakkan matriks kita ini, sehingga min 2, 1, 2, 3, 2, min 2, 1, min 1, 2 kita pangkatkan min 1 dikalikan dengan 3, min 2, 0. Lalu di 1 per tadi jawaban dari determinan matriks min 22 kita masukkan di sini 1 per min 22, lalu matriksnya kita tulis kembali. Yang kita tulis kembali adalah yang adjoin A. Lalu kita kalikan dengan 3, min 2, 0. Sehingga akan mendapatkan 1 per min 22 dikali 22, 0, min 1, 2, min 22. 1 per min 22 dikali 22 akan mendapatkan min 1. 1 per min 22 dikali 0 mendapatkan 0. 1 per min 22 dikalikan min 22 mendapatkan nilai 1. Nah, dari sini kita udah menemukan X, Y, dan Z. Lalu untuk yang jawaban ganjil, untuk yang metode inverse-nya masih sama. Nah, yang membedakan itu dalam langkah yang ketiga ini C-nya berbeda, min 3, 2, 0. Kita masukkan ini matriksnya, ditulis kembali, diminkan 1 dikali min 3, 2, 0. Tadi mendapatkan min 22, sehingga 1 per min 22. Di sini nah, kita menggunakan yang adjoin A. Kita di sini yang menggunakan adjoin A dikalikan min 3, 2, 0. Sehingga kita mendapatkan 1 per min 22 dikali min 22, 0, 22. 1 per min 22 dikalikan min 22 kita mendapatkan 1. 1 per min 22 dikalikan 0 mendapatkan 0. 1 per min 22 dikalikan 22 mendapatkan min 1. Nah, ini adalah jawaban X, Y, Z kita. Mungkin cukup sekian asistensinya untuk matematika ekonomi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.